Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yayat Nurhayati dengan nomor NIM 22237810101060 dari program studi PIAWUD semester 3 SDAI Putra Galuh Ciamis. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian makhluk gaib, jin, iblis, syaitan, hizbus syaitan, dan pengenalan makhluk gaib kepada anak usia dini. Guna untuk menunjang ujian tengah semester mata kuliah pengembangan akidah anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Nukman Ihsanda MPD. Sebelum mengawali presentasi ini, marilah kita ucapkan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian makhluk gaib, jin, iblis, syaitan, hizbus syaitan, dan pengenalan makhluk gaib kepada anak usia dini. A. Pengertian makhluk gaib. Makhluk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yang diciptakan dan gaib yang artinya tidak tampak. Jadi, makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dijangkau indera manusia. Dalam agama Islam, seseorang hendaknya percaya pada yang gaib atas dasar petunjuk dari Al-Qur'an. B. Pengertian jin, iblis, syaitan. Pengertian jin. Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari api. Menurut Al-Asqar, jin adalah alam lain di luar alam manusia dan alam malaikat. Antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi kepemilikan akal dan ilmu, serta kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan, serta memilih tugas atau kewajiban beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iblis. Iblis adalah bapa dari jin yang mendurhakai Tuhannya karena menolak bersujud kepada Nabi Adam karena keangkuhannya. Secara bahasa, kata iblis berasal dari akar kata ablasa yang berarti terputus. Maksud dari terputus di sini adalah iblis memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku sombong ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam meskipun itu perintah Tuhan. Yang ketiga adalah syaitan. Syaitan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Setan adalah golongan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menghasut orang lain untuk menjauhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan dapat berupa jin maupun manusia. C. Hizbu syaitan. Hizbu artinya golongan atau partai. Jadi, hizbu syaitan adalah golongan atau partai setan. Nah, yang dimaksud di sini, hizbu syaitan atau tentara pengikut setan adalah orang-orang munafik yang memiliki sifat khas berperilaku ganda sehingga berbahaya bagi orang lain dan orang-orang musyrik dengan sifat khas menentang serta mengingkari semua perintah Allah. Kelompok ini akan memperoleh ganjaran yang buruk di dunia maupun di akhirat. Apa sih ciri-ciri hizbus syaitan? Nah, ciri-ciri hizbus syaitan yang pertama ialah menyeru kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, dan bakhil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Dan yang kedua, memiliki sifat hasad dalam rangka mengikuti imam mereka yaitu iblis yang telah hasad terhadap Adam alaihi salam.
Yang ketiga, merasa senang bila kekejian tersebar di kalangan kaum muslimin baik secara individu maupun jamaah. Menyakiti mereka dengan cara melemparkan tuduhan palsu. Dan yang keempat, mengibarkan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Yang kelima, berdusta atas nama Allah dengan penuh kezaliman dan permusuhan. Yang keenam, berpaling dari kebenaran ajaran Islam, tidak mempelajarinya, tidak mengajarkannya, dan tidak mau mengamalkannya. Dan yang ketujuh, mengikuti hawa nafsu, menolak petunjuk, dan segala yang akan mengantarkan kepadanya, begitu juga menentang para pengikut petunjuk. Yang kedelapan, mendebat kebenaran dengan segala kebatilan dan melakukan segala bentuk kerusakan di muka bumi. Yang kesembilan, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala dan pemeluknya. Nah, untuk D, pengenalan makhluk gaib kepada anak usia dini. Nah, yang pertama, mulailah dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Yang kedua, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Yang ketiga, terangkan kebenaran tentang Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang keempat, mengenalkan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kelima, mengenalkan jenis-jenis makhluk gaib. Yang keenam, menjelaskan sifat dan karakter dari makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjelaskan sejarah iblis yang diusir dari surga. Yang kedelapan, membacakan kisah sahabat Rasul yang tergoda oleh rayuan setan. Yang kesembilan, menjelaskan perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dijauhi. Yang kesepuluh, mengajarkan anak untuk selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk gaib. 11. Mengajarkan anak untuk selalu menjaga diri dari perbuatan jahat dan maksiat. Dan yang terakhir, selalu membimbing anak untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.